Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang build minot mil- build hero favorit gue, yaitu adalah Minotaur. Eh, di sini gue udah persiapkan Minotaur untuk 3 buah build. Yang pertama adalah yang paling atas, build untuk pendamping MM, jadi kemana-mana ngikutin MM, dia menjadi banteng pelayannya MM. Kemudian yang kedua, build sebagai tank utama tim. Jadi dia yang nanti di war yang ngebuka, yang inisiator dan lain sebagainya, dan juga support. Kemudian yang ketiga, build-nya sebagai jungler, atau dia ngejar nanti kalau butuh uh, dia sebagai hero yang nge-push, yang hancurin turret dan sampai ke base. Nah itu baru pakai build yang ketiga. Itu kalau misalnya udah ada tank lain. Biasanya kalau udah ada tank lain agak-agak dikurangi item-item defense-nya. Baik, yang pertama, untuk Minotaur sendiri, item wajibnya itu adalah yang ini ya, immortality. Kenapa? Karena nanti kalau walaupun dia mati masih tetap bisa ulti, itu aja sih. Karena dia cepet, ultinya kan butuh buat diserang. Ya, karena butuh buat diserang lebih cepat mati, tapi begitu mati masih bisa ulti habis itu. Terus habis itu dia juga punya healing kan, jadi ketika di hidup lagi langsung heal, langsung ulti itu bisa dia. Atau langsung ulti dulu langsung heal. Jadi dia bisa tetap maju-maju terus. Nah, kemudian untuk build yang pertama itu yang bulldog, gue jelasin satu-satu. Sepatunya sepatu standar, sepatu defense. Kenapa physical? Ya karena bakal banyak kena serang basic attack. Kemudian kita langsung ngejar immortal. Karena Minotaur ini punya skill 2 support yang healing, jadi diusahakan dia selalu berada di depan, di ya nggak usah balik-balik ke base. Jadi dengan healingnya itu ya bisa cukup lah untuk nggak balik ke base. Jadi bisa bareng sama MM buat nempel, terus kalau mati pun masih bisa kontribusi buat bantu MM nge-clear lawannya. Kemudian dominance ini supaya ngurangi attack speed lawan, sama shield sama AP regen. Ini sih yang sebenarnya life drain-nya ini yang paling pentingnya, karena skill satunya Mino itu udah ngurangi attack speed lawan. Nanti kalau udah ada patch baru kayaknya diubah sih kak, rumor-rumornya. Cuman nggak tahu juga, jadi masih pakai yang dominant ice. Kemudian yang ketiga ada Oracle. Ini karena skill 2-nya ditambah sama ROM yang favor, ini bisa ningkatin HP dia nanti kalau pas lagi diserang terus terus dia kan yang nerima damage, jadi dengan Oracle skill 2-nya lebih banyak berguna ke tim karena dia akan lebih sering diserang oleh lawan. Kemudian ini buat bantu ngurangi darahnya lawan aja, karena dia main nempel kan, bisa loncat-loncat juga, jadi ngebantu nyerang, ngurangi darah MM lawan. Terus ini kan berdasarkan max HP-nya Mino, dan Mino itu salah satu hero paling tebel, paling banyak HP-nya, paling banyak HP-nya. Jadi dia cocok lah sama yang ini. Kemudian yang terakhirnya opsional, cuman kalau kalau gua sih milih ini fleeting time, karena biar cepet ya apa, nge-regen ultinya, karena kan ada 20 detik 30 detik, sedangkan dia sangat bergantung pada stack ragenya itu buat buat ngebuka war, buat ngebantuin ngebantai MM lawan. Kemudian yang kedua ini build buat jadi tank, langsung kita kejar. Nah, sepatunya sama, pakai yang favor karena nggak mungkin pakai yang lain. Dia punya skill 2 yang bagus banget. Yang lain kayak nggak kepakai sama sekali. Jadi favor yang paling penting. Kemudian ini ada, kita langsung kejar Blade Armor. Alasannya karena ini dia pas banyak diserang, terus ini bisa nyerang balik. Kalau diserang dia malah nyerang balik. Nah itu yang utamanya dari Blade Armor, sama physical defense paling tinggi. Kemudian kalau dominant ice itu kan yang tadi dia bilang, skill satunya Mino itu udah ngurangi attack speed lawan, jadi kuat dia sebenarnya. Nggak terlalu penting dominant ice. Kemudian kenapa juga nggak pakai dominant ice, karena 500 mananya ini nggak kepakai. Sayang aja kalau misalnya nggak kepakai. Jadi dipikir-pikir, item defense yang cocok antara dominance dengan blade armor buat Mino itu sebenarnya blade armor kalau bagi gua ya. Kemudian immortal karena ini item wajib pertama aja dia, biar tetap bisa maju, sama biar reach-nya nggak kebuang percuma kalau mati. Kemudian ada Oracle, alasannya sama kayak tadi, supaya tetap bisa maju. Kemudian dua yang terakhir ini biasanya pilihan,
Kalau lawannya banyak mage, kita pakai spare equipment ini Athena atau Radiant. Kalau lawannya tetap lawan MM, bisa anti Quiras. Atau misalnya kadang gua ganti juga ke Dominant Ice, tergantung lawannya. Kalau dia masih DPS dan tipe-tipe DPS yang nggak butuh skill, cuma nyerang-nyerang aja kayak kayak carry misalnya, atau ya Moskop juga. Oh, Moskop butuh lempar ini ya, skill 1 ini. Enggak. Mia mungkin yang nggak butuh ini, yang nggak butuh skill ini buat nyerang skill, saya langsung Dominant Ice. Kemudian ini Guardian Helmet biar tebel aja. Pilihannya sih nggak banyak sih. Cocok buat Mino tuh nggak ada selain helmet atau Curse Helmet. Cuman mending helmet Guardian sih, Guardian Helmet sih biar maju terus. Dia nggak boleh ketinggalan war soalnya Mino ini kalau dia jadi tank. Atau bisa pertebal defense ininya. Dua-duanya dipakai Athena sama Radiant nih buat di dua terakhir. Kemudian yang terakhir ini khusus yang jadi jungle atau attack. Yang pertama itu adalah Windtalker. Kenapa Windtalker? Karena itu item attack speed paling murah. 1800 doang dapat 40% attack speed, itu lumayan. Nah, kemudian kalau misalnya pakai kayak Corrosion Sky, itu kayak pasifnya nggak terlalu banyak kepakai karena dia butuh ngumpulin stack dan slow, sedangkan skill satunya itu udah nge-slow lawan lumayan banget gitu. Kemudian item kedua ini kita pakai Hunter Strike, ngejar penetnya aja, jadi bisa diganti sama Heptasis. Kenapa pakai Hunter Strike? Cuma ngejar cooldownnya aja sih. Walaupun sebenarnya kepakai ini kalau lihat statnya Heptasis lebih banyak kepakai, jadi kita pakai Heptasis saja. Kemudian yang ketiga Oracle nih biar tetap maju terus, sama biar skill 2-nya aktif terus. Karena kita udah nggak ada ROM yang hijau yang favor ya. Jadi langsung biar hidup aja. Ini salah satu item wajibnya Mino ini. Kemudian kita pakai Brute Force karena Brute Force ini butuh basic attack-nya kan. Basic attack dan dibantu sama Windtalker, jadi bisa dak bisa ngerusuh maju terus agresif mainnya. Kemudian kita pakai item wajib terakhir yaitu Immortal. Cuman ini yang jadi paling akhir karena uh, Mino di build ini nggak bakal banyak jadi tank, jadi bisa lari mundur, bisa lari begitu darahnya kurang bisa lari dulu mundur, terus ngisi lagi, terus maju lagi. Ya Immortalnya biar ini aja pas udah jadi biar bisa maju terus-terusan pakai Brute Force ini. Jadi Brute Force ini buat ngebantu Mino buat maju terus-terusan, nyerang terus-terusan. Kenceng juga lah, bikin totalnya bisa nambah 10% movement speed, lumayan. Ya itu dulu dari gua untuk Minotaur. Sekian videonya. Kalau ada saran, kalau ada komen-komen silahkan tulis di bawah. Gua tahu build gua sesuka hati, jadi pasti salah. Silahkan di komen. Yo, ciao.